Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan TPS pengetahuan kuantitatif bersama saya. Nomor 1, dari soal ini kita diberi gambar suatu koordinat kartesius. Tentu kawan-kawan sudah paham, di sana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, di mana nilai-nilai antara absis dan ordinatnya pun sudah bisa kita lihat. Jadi misal di kuadran 1, absisnya X, ordinatnya Y itu sudah kelihatan, berarti X-nya itu positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2 misalnya berarti ada absis dan ordinat nih. Absisnya berarti X-nya itu negatif dan Y-nya adalah positif. Pun di kuadran 3 berarti di sana kita punya absis dan ordinat ini kelihatan, berarti dua-duanya min. Absis dan ordinatnya min. Dan di kuadran 4 teman-teman lihat bahwa di sini adalah absisnya itu positif, ordinatnya atau Y-nya adalah negatif. Nah, dari pernyataan dari gambar ini kita diberikan suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah pada kuadran berapa ya titik A, B, di mana A kalikan B tidak sama dengan 0. Artinya kita harus menentukan tuh di mana sih letaknya AB gitu ya. Tapi harus pasti. Artinya ketika di sana ada dua jawaban atau bahkan lebih, berarti pertanyaannya belum terjawab dengan pasti. Gitu ya, artinya pertanyaannya belum terjawab dengan pasti. Kita hanya butuh satu jawaban pasti. Oh ya di kuadran 1 misalnya, oh ya di kuadran 3 dan sebagainya. Nah, nanti kita lihat dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Nah, nanti ada pilihan jawaban antara A sampai E, di mana pernyataan atau pilihan A itu ketika hanya pernyataan 1 saja yang cukup, pernyataan 2 tidak bisa. Kalau yang pernyataan yang pilihan B ini ketukar, ini harusnya 2, ini 1 tak ganti ya. Nah, itu pernyataan kedua itu atau pilihan kedua adalah pernyataan 2 cukup, pernyataan 1 tidak, dan pilihan C itu ketika mereka harus bersama-sama. Digabungkan dua-duanya, dari pernyataan 1 digabungkan dan salah satu saja tidak bisa. Kalau pernyataan D ini adalah 1-1 bisa, jadi 1-2 bisa sendiri-sendiri. Nah, oke, artinya dia bisa berdiri sendiri untuk menjawab pertanyaannya. Kalau pernyataan E atau pilihan E ini adalah ketika dua-duanya tidak bisa dan digabung pun tidak bisa. Nah, pilihannya seperti itu. Oke, kita lihat. Kita ke persoalan kembali. Kita anggap sebagai persoalan ya, ini persoalan yang akan kita pecahkan bersama. Nah, kuadran sudah kita mainkan tadi, sekarang kita lihat bahwa B, A ini diketahui bahwa B, A itu berada di kuadran ketiga. Dari sini artinya kita bisa tentukan bahwa dari titik ini ya, berarti kalau di kuadran ketiga bisa kita lihat kuadran 3 di sini. Dua-duanya negatif. Berarti A-nya itu negatif, B-nya juga negatif ya kan? Absisnya dalam hal ini berarti B, berarti dia bernilai negatif. A-nya juga negatif karena dia di kuadran ketiga, negatif semua nih. Nah, ketika negatif semua, berarti kita kembalikan ke pertanyaan ini. Nah, artinya titik A, B itu berada di kuadran berapa? Artinya A, B itu adalah negatif, negatif. Jadi, dalam hal ini, negatif, negatif, pasti nggak kita bisa mencari jawabannya? Pasti, dia berada di kuadran ketiga. Pasti nih, di kuadran ketiga. Nggak ada jawaban lain, oh ya pasti di kuadran ketiga. Artinya pernyataan 1 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti 1 cukup ya. Nah, tapi belum bisa kita memilih apakah jawabannya A atau bukan, karena kita belum ngecek untuk pernyataan yang kedua. Kita cek ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua ini diberikan nilai bahwa A per B lebih dari 0, berarti hasil lebih dari 0 itu positif. Ingat, hasil positif itu ada dua, keadaan ketika positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif. Ya kan? Ya, bukan begitu? Begitu. Nah, sip, artinya di sini kita bisa lihat bahwa ketika keadaan pertama seperti ini, artinya nilai A adalah positif, B-nya juga positif.
Sehingga dengan keadaan seperti ini, nilai dari A, B, ya kita lihat sini ya, berarti dengan keadaan positif dan positif, maka A, B ini akan menghasilkan nilai absisnya positif dan ordinatnya positif, sehingga kita bisa melihat bahwa di sini ada di kuadran 1. Oke, nah sekarang dengan keadaan yang kedua, karena masih punya keadaan kedua nih, A-nya negatif, B-nya negatif, ini pun sama akan menghasilkan nilai lebih dari 0. Nah, dengan keadaan negatif-negatif, maka A, B kita dapatkan nilai negatif, negatif. Ada di kuadran berapa ini? Di kuadran ketiga. Nah, teman-teman lihat bahwa pernyataan kedua itu memberikan dua jawaban. Bisa kuadran 1, bisa kuadran 3. Artinya jawabannya pasti atau tidak? Tidak pasti. Jadi pernyataan kedua itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi bisa kita simpulkan hanya cukup pernyataan satu saja untuk menjawab pertanyaan ini. Oke ya, seperti itu. Itu nomor 1. Kita lanjut ke nomor kedua. Nomor 2 diberikan di sini ada FPB dari dua bilangan asli. Nah, ini kita lihat ada soal asli UTBK 2020 nih. FPB dari dua bilangan asli. Padahal di sini ada 3 bilangan. Maksudnya apa? Maksudnya berarti nanti ada A dan B, ini FPB-nya 1. B dan C berarti FPB-nya juga 1. Atau B, A dan C pasangannya kan gitu ya, FPB-nya juga 1. Maksudnya ada 3 bilangan, tapi ketika dipasangkan dua-dua seperti ini akan diperoleh FPB-nya 1 semua. Maksudnya gitu, walaupun ada 3 bilangan ya. Ya, di situ kan ada 3 bilangan A, B, C, tapi FPB dari 2 bilangan asli. Ingat, bilangannya asli adalah 1. Oke, sekarang kita ke permainan angkanya di sini. Jadi kita memahamin angkanya adalah A, di sini A kalikan B-1, tak tulis ulang aja, A kali B-1 sama dengan 24. Nah, pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah 2A-C sama dengan 5. Nah, di pernyataan ketiga diberikan bahwa nilai A itu kurang dari 6. Ingat, di sini ada A kurang dari 6. Nah, tentu teman-teman bisa pahami kembali lagi bahwa yang diberikan adalah bilangan asli. Sebentar, ini belum tak stabilo, ini bilangan asli nih. Nah, bilangan asli ya. Bilangan asli berarti nilainya adalah apa? Positif. Sehingga kalau misalnya nih, kita ambil nilai A sama dengan 1, boleh nggak? Untuk syarat A kurang dari 6, boleh. Tapi ketika kita masukkan ke pernyataan yang kedua, di mana 2A-C sama dengan 5, maka nanti akan diperoleh nilai C-nya negatif. Betul enggak? Iya, karena ini ada 2 dikali 1, min C sama dengan 5. Maka nilai C-nya itu nanti ketemunya negatif 3. Nah, kan gitu. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, seperti itu. Karena bilangannya negatif, sehingga walaupun batasnya itu kurang dari 6 dan A itu bilangan asli, maka kita tidak sembarangan untuk mengambil angkanya. Jadi angka yang paling kecil untuk bisa memenuhi nilai A dari persamaan ini adalah A-nya sama dengan berapa? 3. Kenapa 3? Karena ketika nanti nilainya 3, 2A dikurangi C sama dengan 5, artinya 2 kali 3 kurangi C sama dengan 5. Ini 6 nih, 6 kurangi C, berarti C-nya dapat 1. Kan gitu. Oke, nah bilangannya asli, A-nya asli, C-nya juga asli dan positif. Pasti positif, karena asli positif ya. Sip, nah seperti itu. Nah, tapi dengan keadaan seperti ini, kita bawa ke pernyataan yang pertama tuh. Ketika A-nya sama dengan 3, tak bawa ke sini ya, bawa ke bawah tuh. Berarti 3 dikali berapa supaya dapat 24, kan maksudnya gitu. Berarti di sini ada berapa? 8. Siapa 8? 8 itu adalah B-1. Artinya kan gitu. B-1 sama dengan 8. Kalau begitu B-nya dapat berapa? 9. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada 3 bilangan yang kita peroleh, yaitu A-nya 3. Ketika kita ambil A-nya 3 ya, C-nya 1 dan B-nya 9. Ingat, di sini kita melihat bahwa FPB dari A dan C 1, oke. FPB dari B dan C 1, oke. Tapi FPB dari A dan B itu bukan 1, FPB-nya 3. Berarti artinya ketika A kita ambil sama dengan 3, ini tidak memenuhi syarat. Nah, berarti kita harus cari bilangan yang lain. Kita naikkan aja. Kita ambil warna lain aja. Berarti dari sini kita ambil nilai A-nya misalnya adalah
A sama dengan, tak naikkan ya, kalau tadi A-nya 3, berarti A-nya 4 sekarang. Ketika A-nya 4, berarti dari sini 2, dari ambil pernyataan yang ini ya, 2A nih. 2A berarti 2 kali 4, min C sama dengan 5. Berarti C dapat berapa tuh? Ini 8, berarti C-nya dapat 3. Ini dari yang pernyataan kedua. Pernyataan pertama, di situ ada yang A ini. Nah, berarti di situ ada A 4 dikali B min 1 sama dengan 24. Dari sini berarti B min 1 dapat berapa? Dapat 6 toh. Nah, ini kan dihurek-hurek. Nah, bagi 6 berarti B-nya dapat 5. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita sudah dapatkan nilai A 4, C 3, B 5. Pasangkan coba. FPB-nya berapa? Dari A sama C? 1. A dan B 4 dan 5 1 juga. C dan B 3 dan 5 FPB-nya 1 juga. Oke, berarti memenuhi syarat. Jadi yang kita ambil adalah nilai yang ini. A-nya 4, B-nya 5 dan C-nya adalah 3. Tinggal kita masukkan ke pernyataan-pernyataan yang diberikan. Dalam hal ini misalnya nih, kita ambil pernyataan yang keempat dulu. Bilangan terkecil adalah 5. Salah ya? Karena bilangan terkecilnya adalah berapa? 3. Berarti pernyataan keempat salah. Jelas dari pernyataan ini kita bisa mengeliminasi jawaban. Hore aja jawaban 4. Jelas. E jelas salah karena semua benar salah. C juga salah, iya kan? Nah, tinggal 2 pilihan. Kita cek aja pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, selisih 2 bilangan terbesar adalah 3. Kita cek bilangan terbesarnya adalah siapa? 4 dan 5. Oke, selisihnya berapa? 4 dan 5. Selisihnya adalah 1. Berarti pernyataan kedua juga salah. Sehingga bisa kita pastikan bahwa pernyataan yang benar itu adalah pilihan B. Begitu kawan-kawan. Oke ya? Siap. Kita lanjutkan lagi di nomor ketiga. Nah, ini soal variasi tentang cerita ada kecepatan di mana mereka berpapasan nih. Nah, langsung ke soal, langsung ke bawah ya. Oke, kita alon-alon dulu aja lah dari atas. Doni yang berada di kota P melakukan perjalanan menuju ke kota Q. Berangkat pukul. Nah, si Doni itu melakukan perjalanan dari kota Q berangkat pukul 8. Nah, berarti kalau kita gambarkan, ini ada kota P, terus sampai sini ada kota Q, dia berangkat pukul 8 nih, Doninya masih di sini nih. Nah, dia hendak menemui Ari yang berada di kota Q. Ari ada di kota Q. Nah, dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berarti nanti teman-teman kita mainnya adalah konsep kecepatan ya. Nah, JKW nih, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berarti kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, ini konsep untuk mencari kecepatan, waktu, dan jarak. Jarak kota P ke kota Q adalah 200 km. Oke, ini tak tuliskan ada 200 km jaraknya. Karena tidak terjadi komunikasi, ternyata pada pukul 8.30, artinya si Doninya ini sudah melakukan perjalanan selama 30 menit, ya kan, dari pukul 8 nih, sampai pukul 8.30, dari pukul 8 sampai pukul 8.30, berarti Doni sudah melakukan perjalanan selama 30 menit. Ari malah melakukan perjalanan menuju kota P dengan jalur yang sama yang dilalui oleh Doni dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, pertanyaannya adalah pada pukul berapa mereka akan berpapasan di perjalanan. Nah, dalam hal ini, kasus ini kita pecahkan dengan konsep dulu ya. Oke, kita pecahkan dengan konsep, artinya gini teman-teman. Doni dari pukul 8 sampai pukul 8.30 dia sudah memotong jarak. Yang dipotong berapa? Berarti dari sini sampai sini kan, ini pukul 8.30. Doni sudah berada di sini nih si Doninya. Dia sudah memotong jarak segini. Ingat, jarak berarti siapa? Jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya Doni 40. Waktunya Doni selama melakukan perjalanan yang pertama awal sebelum si siapa tadi? Ari. Nah, melakukan perjalanan berarti kan 30 menit. 30 menit itu artinya setengah jam. Berarti tak kali setengah dapatnya 20 km. Artinya jarak ini sudah terpotong 20 km. Sehingga jarak tempuh berikutnya sampai ke kota Q ini adalah 180 km. Oke? Nah, ini jarak yang sudah terpotong 180 km. Nah, sekarang perjalanan antara Doni dan si Ari masih di sini nih pada pukul 8.30. Nah, dia melakukan perjalanan dengan waktu yang sama dengan waktu Doni yang melakukan di sini. Anggap aja ini adalah sampai berpapasan di sini ya. Waktu yang dibutuhkan katakanlah time. Nah, sehingga
antara jaraknya Doni dan jarak Ari ketika ditambahkan itu menghasilkan nilai berapa? Jarak Doni ditambah jaraknya si Ari ketika kita tambahkan maka akan menghasilkan 180 km seluruhnya nih, 180 km. Betul nggak? Sip. Nah, tinggal kita mainkan. Jaraknya Doni berapa? Berarti kecepatan Doni, ingat jarak adalah kecepatan kali waktu. Berarti kecepatannya Doni dikali waktu. Ditambah jaraknya si Ari, berarti kecepatannya Ari yaitu 50 dikali waktu. T sama dengan 180. Dari ini kita dapatkan berarti berapa? 90T sama dengan 180. Operasinya perkalian ya. Kanan kiri bisa kita horek-horek. Sama-sama dibagi berapa? 90 dapat 2. Artinya T-nya adalah 2. Maksudnya itu apa? 2 jam. Ya, T 2 jam. Jadi mereka akan berpapasan setelah 2 jam si Ari melakukan perjalanan. Patokannya dari Ari ya, 8.30. Berarti mereka akan berpapasan pukul 10.30. 2 jam dari pukul 8.30 tadi. Nah ini, tambah 2 jam. Berarti pukul 10.30. Itu cara konsepnya. Nah, cepatnya gimana? Ketika kita menemukan soal berpapasan, ini cara cepat teman-teman. Nah, cara cepat ya kawan-kawan ya. Ketika ketemu berpapasan, untuk mencari waktunya, mencari waktu nih, ingat waktu itu siapa? Jarak dan kecepatan dibagi. Berarti pakai modal ini aja, jarak kecepatan tuh. Berarti tinggal kita mencari jumlah jarak. Nah, cuman diturunkan aja jadi jarak, dari jarak menjadi jumlah jarak. Terus dari kecepatan menjadi jumlah kecepatan. Dibagi aja. Nah, dalam hal ini naik jumlah jarak. Nah, ini jumlah jarak ini tentu kita mainkannya itu adalah dari jumlah jarak, maksudnya jarak ketempuhnya si Doni sama Ari ditambahkan, karena tadi sudah terpotong 20, berarti yang tersisa 180. Ketika mereka ditambahkan ini, nah ditambahkan di situ kan berarti 180, bukan 200 lagi ya, karena sudah terpotong 20. Nah, dibagi jumlah kecepatannya ada 40, kecepatannya Doni, dan 50 punya Ari, berarti ditambahkan jadi 90, dapat 2. Itu cara cepatnya. Gitu teman-teman. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua.